Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Iqbal Zaidan. Saya dari program studi Sistem Informasi. NIM saya adalah 09010622 2015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan menjelaskan tugas keempat dari mata kuliah Cloud Computing dengan materi penggunaan load balancing pada server yang menggunakan CMS WordPress. Langsung saja kita ke konfigurasi awalnya. Baik, berikut adalah konfigurasi awal dari CMS tersebut. Mohon maaf dari penggunaan Dockernya. Nah, ini yang paling utama sebentar. Oke. Untuk Docker Compose-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama saya menggunakan service untuk image WordPress untuk server pertama, lalu server kedua juga menggunakan server WordPress. Tidak lupa dengan setup environment-nya, yaitu untuk database. Jadi database untuk kedua server ini sama. Jadi nanti mereka akan memiliki sharing data begitu, sharing database. Dan selanjutnya adalah ada cache dan Redis. Di sini Redis digunakan untuk memfungsikan session. Jadi apabila ini adalah salah satu metode untuk menindaklanjuti apabila nanti salah satu server down, namun user sudah login, maka ketika di refresh ataupun eh, melanjutkan kegiatan pada website tersebut, tetap user akan tetap bisa melanjutkan kegiatannya dengan baik dengan cara load balancing. Load balancer akan otomatis memindahkan posisi user tersebut ke server lain yang aktif tanpa harus melakukan kegiatannya secara berulang. Selanjutnya adalah database yang digunakan. Di sini ada MySQL versi 5.7 dan juga konfigurasinya. Lalu juga ada Redis di sini untuk bagian kontrolnya tadi ya, bagian kontrol cache-nya, session-nya. Mohon maaf. Lalu untuk load balancing-nya saya menggunakan Nginx. Dan untuk konfigurasi Nginx-nya adalah sebagai berikut. Di sini ada dua server utama dan juga menggunakan proxy pass. Langsung saja kita coba untuk ke servernya. Baiklah, baiklah teman-teman, ini adalah tampilan utamanya dari server atau dari tampilan WordPress-nya.
Ini adalah template basic ya. Langsung saja kita ke websitenya untuk login. Sebentar. Oke, kita langsung ke WP login. Sebenarnya sebelum ini teman-teman dari WordPress ini ada instalasi. Instalasinya tersebut di dalamnya terdapat konfigurasi username dan password untuk admin, lalu juga terdapat email apabila untuk nantinya terdapat keperluan lain terkait WordPress, jadi digunakan untuk akses eksternal. Nah, setelah instalasi tersebut, maka langsung diarahkan ke website login ini. Masalah utama yang saya alami pada saat pertama kali melakukan akses untuk login, ini adalah ketika sudah memasukkan username dan password, tombol login ini tidak bisa langsung dipencet. Maksudnya tidak bisa langsung, maksud pada saat dipencet tidak langsung ke redirect ke dashboard admin, melainkan berulang lagi ke halaman login. Gitu terus hingga ternyata saya melakukan solusi bahwasanya sebelum melakukan login, kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu wp-config di masing-masing server WordPress. Dan yang perlu diperhatikan adalah setiap wp-config filenya di dalamnya nanti pasti ada baris kode yang mengkhususkan kita apabila settingan berjalan pada environment tertentu ataukah berjalan standalone. Apabila nanti berjalan pada environment tertentu, pasti nanti menyesuaikan dengan environment yang digunakan. Karena saya menggunakan dua server, maka dua server tersebut semuanya di setup untuk wp config-nya dan berhasil untuk melakukan login. Mari saja kita langsung login, maka akan langsung diarahkan ke dashboard admin. Nah, setelah itu, ini adalah tampilan utamanya, teman-teman. Tampilan dashboardnya. Nah, setelah itu kita langsung coba saja mengetahui akses mana yang digunakan. Sebentar. Kita langsung arahkan ke Docker untuk melihat lognya ya teman-teman. Kita arahkan ke Docker. Baik, di bagian Docker ini teman-teman bisa mengetahui di bawah sini ada log eh, permintaan untuk login teman-teman. Oh, mohon maaf. Gitu. Oke, kalau untuk get-nya kita mendapatkan dari WordPress 2 ya teman-teman. Nah, coba saja kita langsung mematikan untuk WordPress 2-nya dan kita tes apakah servernya masih tetap bisa berjalan atau tidak. Langsung saja kita stop. Sudah terdapat keterangan servernya sedang di shutting down. Nah, sudah keluar. Di bagian ini, mari kita lakukan refresh. Apakah masih bisa diakses websitenya atau tidak? Dan ataukah eh, masih tetap login atau tidak? Tes.
Baik, teman-teman. Sebentar, kita arahkan terlebih dahulu. Di bagian Dockernya bisa kita dapatkan bahwa untuk saat ini pengambilan ataupun proses semua berjalan di WordPress 1. Setelah tadi terakhir WordPress 2, pengajuan file. Nah, ini teman-teman. Jadi next, ini ada keterangan untuk connection failed will connect to upstream requires get admin menu. Nah, ini secara otomatis mengarahkan pada server yang aktif begitu. Connection failed, will connection request get. Nah, otomatis mengarahkan ke WordPress 1, teman-teman. Jadi, Nginx mencoba untuk menghubungi beberapa kali untuk di server WordPress 2, tapi ternyata tidak bisa. Lalu secara otomatis mengarahkan ke server WordPress 1. Dan untuk saat ini yang kita akses, bisa kita lihat dari lognya, teman-teman, semuanya berasal dari WordPress 1, tidak ada dari WordPress 2 sama sekali. Ini adalah tampilan yang tetap persis sama untuk WordPress eh, satunya. Sebentar, saya pindahkan terlebih dahulu untuk share screen-nya ke WordPress 1. Ini adalah tampilan WordPress satunya saat ini, teman-teman. Kita coba refresh. Hasilnya akan tetap sama. Jadi untuk sessionnya dan juga proses autentikasi dan juga proses penyimpanan cache dan session untuk penerapan load balancing pada CMS ini berjalan dengan lancar. Begitu juga apabila penerapan ini dilakukan untuk server yang lebih dari dua, teman-teman. Jikalau nanti server yang lebih dari dua atau ketiga atau empat, nanti semua konfigurasi kurang lebih sama, baik melalui dari Docker Compose dan juga tadi saya sebutkan pada bagian wp-config dan juga di bagian Nginx configuration-nya dan penggunaan Redis-nya akan tetap sama. Namun yang akan membedakan nantinya adalah bagaimana konfigurasi tersebut menyesuaikan dengan kondisi server ataupun kustomisasi yang diinginkan oleh teman-teman. Masalah lain yang dihadapi untuk ini adalah pada saat ini hanya bisa saling sharing saja antar server untuk kegiatan ataupun eh, aset yang ada pada bagian utama. Apabila terkait file upload, itu sharingnya bisa digunakan, namun akan lebih baik jika menggunakan konfigurasi tambahan, yaitu NFS. NFS ini adalah semacam sharing file dalam satu network yang nantinya akan langsung mengarah kepada WP Upload. Jadi WP Upload ini adalah eh, halaman khusus yang disediakan oleh WordPress untuk menampung semua file yang diunggah begitu. Baik, baik teman-teman, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.